semuanya, kembali lagi bersama saya, Moza Arshela. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi transformasi fungsi. Jadi, di dalam materi ini itu terbagi dalam 4 subbab, yaitu tentang ada 4 diantaranya mengenai dilatasi atau perkalian yang pertama. Yang kita bahas pertama nanti akan translasi atau pergeseran. Lalu yang ketiga refleksi atau pencerminan, dan yang terakhir ada rotasi atau perputaran. Nah, langsung saja saya akan memberikan penjelasan serta contoh soal masing-masing dari subbab tersebut. Oke, jadi yang pertama itu mengenai translasi. Translasi ini sendiri merupakan pergeseran posisi suatu objek dalam bidang datar yang dipindahkan sejauh jarak dan arah yang sama tanpa merubah bentuk, ukuran, dan orientasi. Nah, untuk rumusnya sendiri itu ialah ini. Gx sama dengan Fx dikurang A ditambah B. Kalau kita sudah tahu rumusnya, maka langsung aja kita buat contoh soalnya. Kita lihat. Oke. Tentukan persamaan bayangan dari fungsi linier fx sama dengan 5x tambah 2 jika digeser sejauh t sama dengan 2, 3. Jadi t ini juga bisa uh, dibilang sebagai translasinya. Nah, kita ke penjelasannya. Tuh, langsung aja kita buat masukkan dari rumus yang udah dicantumkan, itu masukkan langsung bentuknya. Jadi, seperti yang sudah kita lihat, nanti 2 ini akan menjadi A, dan 3 itu akan menjadi B. Jadi, setelah kita mengetahui yang mana A dan yang mana B, maka langsung aja disubstitusikan di fungsi fx ini. Seperti ini. Contohnya, f x dikurang 2 ditambah 4. Oke, lalu penyelesaian selanjutnya adalah dengan memasukkan bentuk f-nya. Jadi tinggal dikalikan ke dalam, lalu ditambah, dijumlahkan, dan hasil akhirnya adalah 5x dikurang 5. Nah, adapun contoh lainnya yang mungkin akan membuat kita lebih paham. Di sini fx itu 2x tambah 1. Oke? Dan hasil akhirnya adalah 2x dikurang 7. Selanjutnya ada refleksi. Nah, refleksi ini sendiri itu merupakan transformasi pecahan dari dari bab transformasi mengenai pencerminan. Jadi pencerminan suatu fungsi terhadap garis atau sumbu seperti sumbu X, sumbu Y, dan garis-garis yang lainnya. Kalau dari beberapa subbab dari transformasi ini, mungkin bisa dibilang yang banyak sekali, yang lebih banyak rumusnya itu ada di refleksi. Ada 4 rumus yang seperti ini. Jadi nanti saya akan hanya memberikan 2 contoh mengenai Y yang diketahui Y sama dengan I dan terhadap sumbu Y. Nah, ini. Ini langsung kita substitusikan aja. Dari Y sama dengan 2. Jadi, setiap yang diketahui K, seperti ini, K ini, itu disubstitusikan oleh nilai Y, jika diketahuinya. Jadi, setiap pertanyaan nanti akan berbeda pakai rumusnya. Tapi yang bagian A ini, Y sama dengan 2. Gx sama dengan 2K dikurang Fx. Tinggal substitusikan K menjadi 2, lalu masukkan ke fungsi Gx yang ada di atas. Lanjut, ini ada contoh soal lainnya terhadap sumbu Y, yaitu F dikali minus X. Seperti itu.
Dan nilai akhirnya eh, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya ada rotasi. Nah, rotasi ini itu merupakan transformasi fungsi yang eh, yang yang materinya tuh mengenai perputaran grafik fungsi terhadap suatu titik yang bisa jadi ini ketutupan. Oke. Titik pusat bisa titik O 0,0 atau titik lain kayak A, B atau yang lainnya. Berarti nggak harus 0,0. Bisa jadi 1,2 atau 4,5. Nah, dengan sudut dan arah tertentu. Jadi bisa aja pakai sudut 90 atau sudut berapapun bisa yang mengubah posisi koordinat titik-titik pada grafik tanpa mengubah bentuk atau ukuran. Nah, jadi adapun rumus yang digunakan dalam transformasi rotasi ini itu ada dua, yaitu jika searah jarum jam X sama dengan F minus Y, atau jika tidak searah jarum jam, maka X sama dengan F minus F sama dengan Y. Oke, lanjut aja langsung ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya itu mengenai persamaan bayangan dari fungsi linear fx sama dengan min 2x tambah 6 oleh rotasi 90 derajat. Ini 90 derajat ya, maaf. Dengan pusat 0,0. Ini ada dua versi, ada yang searah jarum jam dan ada yang tidak searah jarum jam. Nah, seperti ini. Jadi sebetulnya inti dari rotasi ini tuh tinggal distatistikkan aja yang udah diketahui. Ini. Jadi lebih gampang. Dari sini kita masukkan minusnya. Jadi nilai akhirnya akan seperti ini. Sorry. Ini. Jadi 2Y ditambah 6. Ini lebih disederhanakan lagi, makanya dia Y-nya dikeluarkan dan X-nya itu dimasukkan ke dalam. Jadi dia akan masukkan GX. Lalu di nomor kedua itu tidak searah jarum jam akan seperti ini. Sebenarnya sama aja, tapi lebih gampang mengingatnya itu kalau searah jarum jam, Y-nya yang minus. Atau kalau misalnya yang tidak searah jarum jam, maka F-nya yang minus. Oke, di materi terakhir mengenai dilatasi. Dilatasi merupakan fungsi dari transformasi yang merubah skala. Contoh, memperbesar atau memperkecil yang biasanya tuh dipakai untuk peta atau pembangunan-pembangunan yang biasa membutuhkan grafik yang lebih sederhana untuk ukuran aslinya. Jadi, grafik fungsi berdasarkan pusat dilatasi dan faktor skala yang diketahui dengan huruf K tanpa mengubah bentuk dasar kurva. Nah, untuk rumus dari dilatasi ini sendiri ialah Gx sama dengan Kf dalam kurung X per K. Jadi di sini K sudah diberitahu bahwasannya K itu merupakan skala. Nanti akan diberitahu bahwasannya skala itu akan selalu diketahui. Nah, contoh dari soal dilatasi itu bisa seperti ini. Persamaan bayangan dari fungsi linear fx sama dengan min 2x ditambah 6 jika didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala 3. Nah, kalau seperti ini kita bisa langsung mengerjakan karena ya K-nya udah diketahui. F-nya ini juga sudah nih fungsinya. Kita lihat penjelasannya. Oke. Ini. Nah, jadi tinggal nomor 2. Sorry. Seperti ini. Jadi awal yang harus
isi dari rumus itu atau yang harus disubstitusikan dulu itu adalah K, nilai K atau nilai skala. Jadi bisa jadi awalnya itu seperti di K ini atau di K ini. Setelah ini sudah disubstitusikan, kita masukkan nilai F-nya, nilai fx-nya. Maka nanti akan muncul jawaban 3 dikali minus 2 dikali X per 3 ditambah 6. Maka dapatlah hasilnya minus 2X ditambah 18. Adapun satu lagi contoh soal yang saya cantumkan, hanya berbeda skala aja. Beda skala dan beda fungsinya juga. Seperti ini. Jadi dilatasi itu K-nya dulu yang disubstitusikan. Baru setelah itu fungsinya. Oke, sudah selesai penjelasan dari saya mengenai materi transformasi. Jadi inti dari materi ini itu adalah mengenai garis dan titik yang memang hanya kita perlu substitusikan aja di rumus masing-masing. Dan memang yang paling susah untuk dihafal itu sebetulnya yang di bagian ini. Yang rumusnya ada 4, tapi sebenarnya kalau kita hafal bagaimana dia dapat dihasilkan menjadi segitu, itu lebih gampang. Nah, ini. Atau yang searah jarum jam atau tidak searah jarum jam itu kita tinggal memutar dari misalnya X yang di sebelah kanan antara positif dan positif, lalu di bawah itu antara X-nya positif, Y-nya negatif, lalu yang sebelah kiri bawah itu negatif-negatif, dan yang di sebelah kiri atas itu X-nya positif dan Y-nya negatif. Jadi kita kalau setelah itu tahu pergeseran kemanapun, maka akan mudah kita selesaikan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi tersebut. Mudah-mudahan apapun yang saya jelaskan akan membantu teman-teman dan para penonton sekalian. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!